Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Brapos Baskeraja Podcast. Bersama dengan saya Mirnawati. Di sini saya bersama dengan dua narasumber yang kece dan keren banget di bidang pramuka, yaitu ada Kak Megi dan Kak Eka. Terima kasih Kak Mirna boleh memperkenalkan diri. Sebelum memperkenalkan diri, kita ada pantun nih buat adik-adik pramuka Kewaran Keramat Jati nih. Orang yang salah harus dihukum, biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan assalamualaikum, anak pramuka selalu tersenyum. Salam pramuka. Salam. Oh, keren banget nyiapin sempet banget nyiapin pantun itu. Kira-kira berapa jam ya sebelum podcast ini? 1 jaman lah, soalnya kedatangan Baskaraja ya. Iya. Itu saya wanti-wanti, oh ini bakal seru nih gitu. Seru banget. Ya. Oke. Kakak saat ini tuh pembina di SMP 50. Iya. Gimana sih Kak untuk mencapai ke titik ini gitu? Untuk mencapainya luar biasa ya, penuh perjuangan dan tekad yang luar biasa dan kemauan yang sangat tinggi. Itu ya. Sebelum saya datang di SMP 50, sebelumnya saya udah berkecimpung juga di Cipayung, di bergerak juga di pembina pramuka di SMP 157 Jakarta. Di pramuka ini saya takut gitu. Di pramuka, kenapa? Mindsetnya pramuka itu capek gitu. Iya, benar. Capek, pramuka itu bikin kita lelah, kegiatannya sangat luar biasa. Semakin sampai saya nggak ngikutin pramuka di SD dulu, lalu di SMP gitu juga. Sadar saya itu adalah pas saya tamat kuliah. Oh, berarti sebelumnya di SD, SMP, SMA belum pernah mengikuti? Iya, belum pernah ya. Jadi baru tertarik pas kuliah di kuliah. tertarik, sudah sampai di, ibaratnya dulu kan saya di sekolahnya di Sumatera Barat ya, di Padang. Ya, saya merantau di Jakarta. Insya Allah di Jakarta ini saya mendalami pramuka, benar-benar mendalami sampai saya KMD di Jakarta dan sampai saya KML di Jakarta. Ya. Kalau pengalaman apa sih Kak yang buat Kakak tertarik di pramuka saat kuliah tersebut gitu? Iya, saat kuliah itu ada namanya Remuna ya. Oh. Iya. Saya mengikuti jejak teman saya, melihat teman ikut mewakili daerah saya pergi Remuna pada masa itu. Saya pas itu sangat tertarik sekali, luar biasa pramuka ini menggabungkan anak-anak muda yang ada di daerah-daerah untuk bergabung dalam satu titik. Itu luar biasa, euforianya luar biasa, sampai teman saya itu mengirim foto-foto kegiatan. Itu membuat saya tertarik, oh kapan ya saya bisa ke Cibubur, kapan ya saya bisa ke sana. Akhirnya alhamdulillah Raimuna tahun 2023 sama Jambore tahun 2003 kemarin saya sudah pernah foto atau menginjakkan kaki saya di Cibubur. Keren. Keinginan yang luar biasa sampai bisa ke titik menjadi pembina gitu. Nah, sekarang kita bakal tanya ke narasumber kedua yang namanya ini Kak Eka. Oke, kenalan Kak Eka. Oke, nggak mau kalah sama Kak Megi nih. Kak Megi tadi buka dengan pantun, saya juga punya pantun buat teman-teman pramuka semua. Hutan lebat tumbuh sejajar, pergi ke sana sini dengan komandan. Pramuka hebat, rajin belajar, pasti bangga menjadi teladan. Wih, keren, gak kalah keren juga nih narasumber kali ini, punya pantun sendiri-sendiri. Itu apa aja yang Kakak lalui untuk menjadi pramuka yang benar-benar pramuka? Perjalanannya cukup panjang ya, karena saya dari kecil itu emang Sudah bisa dibilang keluarga pramuka ya. Kedua orang tua saya salah satu pelatih pramuka, sehingga dari kecil itu
saya mengikuti benar pramuka dari siaga, penggalang, penegak. Untuk pandega tidak, saya sibuk dengan kuliah ya waktu itu, jadinya tidak lebih memilih kuliah daripada lanjut ke penegak waktu itu. Jadi siaga dulu awalnya sih ya seperti biasa, namanya masih anak-anak itu, masih takut panas, masih main-main aja. Mungkin di siaga saya masih terbiasa seperti itu ya. Di penggalang mulai ikut di regunya, di regu saya menjadi ketua, berani memimpin, ingin memimpin, itu waktu saya penggalang di SD tuh. Selanjutnya ke SMP saya penggalang, saya sudah mulai berani memimpin, bahkan saya sudah ikut untuk belajar bersama, berbicara di depan adik-adik siaga dulu waktu SMP. Nah, begitupun seterusnya penegak, saya ikut Dewan Kerja Ranting Jatinegara dan juga Dewan Kerja Cabang Jakarta Timur, dan sampai saat kuliah di Universitas Negeri Jakarta saya sambil membina pramuka ya. Jadi dulu tuh setiap hari Rabu saya kosongin jadwal kuliah. Saya ngambil mata kuliah Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Hari Rabunya khusus untuk mengajar pramuka. Cinta jadi, sekali dengan pramuka. Seperti itu. Kalau untuk kenapa sih Kak tertarik banget dari SD mengikuti pramuka selain karena keluarga pramuka juga gitu? Apa yang membuat Kakak tertarik? Kayaknya pramuka tuh seru banget apa gitu? Ya, saya lebih tertarik dengan, mungkin saya punya jiwa pemimpin ya, ingin memimpin, jadinya di pramuka siapa yang berani memimpin itu yang paling di depan ya. Jadi saya suka di depan, saya suka memimpin, jadinya mungkin di situ awal mula saya tertarik di pramuka. Oke, keren banget nih ya. Kita kasih puas dulu buat kedua narasumber kali ini gitu. Gimana sih Kak kegiatan pramuka di SMP 50 ini? Kegiatannya? Saya bantu jawab ya. Iya. Selama saya di SMP 50, kegiatan pramuka yang berjalan sangat luar biasa ya. Anaknya semangatnya luar biasa, motivasinya luar biasa. Itu membuat kami sebagai pembina sama KK termotivasi buat mengeluarkan tenaga kami untuk membimbing adik-adik yang ada di SMP Negeri 50 Jakarta. Untuk sistem kami pakai adalah karena kami sekolahnya ada 2 rombel ya, pagi sama siang. Kegiatan kepermukaan wajib itu kami alihkan di hari Sabtu, yaitu jam 7.30 sampai jam 9.30. Ada ya. Waktu yang berbeda? Iya, jadi di dalam satu waktu itu dari jam 7 sampai jam 9 itu kami melaksanakan 2 sesi langsung antara materi pramuka wajib dan pramuka inti, yang mana materinya itu berbeda. Kalau materi pramuka inti itu kita fokuskan untuk bagaimana anak untuk mahir dalam materi-materi atau bidang-bidang yang akan dilombakan seperti pioneering, LKBBT atau PUPK. Itu anak udah fokus untuk latihan mandiri. Jadi sudah disiapkan. Iya, gitu. Sudah disiapkan. Sedangkan yang pramuka inti kita fokus bagaimana kita memperkenalkan kepada adik-adik semua itu tentang pengetahuan permukaan gitu. Jadi kita ada di sejarah permuka dunia dan sejarah permuka di Indonesia, supaya adik-adik kita permuka wajib dia tahu gitu. Oh, permuka itu sejarahnya seperti itu gitu. Oke. Yeah. Berapa sih siswa yang ikut ke pramukaan inti atau yang reguler gitu? Iya. Untuk pramuka inti itu mungkin kita punya mungkin 1, 2, 6 reguan. 6 regu, oh banyak juga 3 ya? Yang bisa yang 3 regu pun.
putra dan 3 regu putri. Kalau untuk pramuka wajib itu diwajibkan seluruh siswa SMP Negeri 50 wajib mengikuti kepramukaan pembiasaan pramukaan wajib gitu. Bagaimana support sekolah untuk kegiatan pramuka yang biasa dilakukan di hari Sabtu tersebut? Support sekolah luar biasa ya, karena kita kebetulan kewarannya Karamat Jati, Kak Samsul, beliau sangat mensupport sekali semua kegiatan yang berkaitan dengan pramuka. Dan ada satu kebahagiaan atau kebanggaan bagi kami bisa melaksanakan pelantikan di Cibubur pada tahun 2022 kemarin. Ya, baru tahun kemarin, dan itu langsung di Cibubur. Iya, kita langsung pelantikan dengan kerja keras kita, dengan dengan semangat kita, adik-adik kita lantik kurang lebih 45 lebih penggalang SMP Negeri 50 di Jakarta yang inti ya, yang dilantik di Cibubur pada waktu itu. Gitu Kak Mirna. Kalau untuk sistem pengajaran pramuka yang diterapkan di SMPN ini gimana sih Kak? Ya, kalau di kita sesuai biasa menunjuk kepada metode kepramukaan sama prinsip dasar kepramukaan, di mana kegiatannya mengandung pendidikan, berada di alam terbuka, satuan terpisah, sistem berkelompok, sampai dengan kita mengamalkan prinsip dasar kepramukaan ya. Jadi semua itu kita kemas menjadi sebuah materi-materi, di mana materinya tentu kita banyak ya, ada mulai Simapur, Morse dan lain sebagainya, dan dimasukkan ke dalam suatu kegiatan yang diselimutin dengan tadi prinsip dasar kepramukaan. Jadi bukan hanya intelektualnya juga, tapi karakternya, akhlak dari siswa itu terdidik gitu. Jadi bukan hanya pengetahuan. Berapa jumlah prestasi yang diraih dalam 1 tahun ini? Prestasi yang diraih pada tahun ini cukup banyak ya, kurang lebih 30 prestasi atau penghargaan yang diraih oleh penggalang SMP 50 Negeri Jakarta. Dan ditambah dengan prestasi penggalang PDBK-nya. Iya, kita ada penggalang PDBK di SMP 50 Negeri Jakarta. Kalau boleh tahu gebrakan Kakak untuk di bidang pramuka ini gimana sih? Mungkin untuk program ya yang lebih tahunya Kak Eka. Karena Kak Eka di bidang materi ini luar biasa. Saya salut banget sama beliau. Coba Kak Eka dijawab. Untuk program, untuk yang wajib kita tentunya masih berpacu untuk bisa membangun karakter ya. Kita tekankan untuk membangun karakter, karena sesungguhnya kan pramuka hadir untuk membentuk sebuah karakter di pemuda ya. Jadi untuk yang wajib kita tekankan di karakternya dengan bisa menepati janjinya Trisatya, dan juga bisa paham bagaimana bisa bertingkah laku, bisa mengamalkan dasar dharma. Nah, untuk program prestasi kita di sini membentuk tim inti atau pramuka inti ya. Jadi di mana yang akan mengikuti lomba itu kita lebihkan untuk materinya, kita lebih targetin lagi untuk materinya. Selain akhlaknya mesti lebih sempurna dari teman-teman yang lain, materinya juga lebih mempersiapkan untuk lomba gitu. Jadi mulai dari Morse, Simapur, Yel-Yel, jadi sudah kompak. Jadi kita bentuk bukan hanya satu tim regu prestasi ya. Jadi kita buat beberapa regu biar jadi di sekolah itu mereka saling berpacu, mereka saling berkompetisi walaupun hanya di sekolah. Jadi antara regu 1, 2, 3 tim inti itu mereka saling berkompetisi ingin menjadi yang lebih baik. Jadi kita seperti itu untuk prestasi ya. Jadi mudah-mudahan banyak nanti
bisa mengikuti lomba dan juga mendapatkan hasil yang terbaik dari program yang kita laksanakan tersebut. Baik. Kalau kendala yang dihadapin dalam giat pramuka itu apa sih, Kak? Pasti kan ada kendala tersendiri gitu. Saya bisa bantu jawab Kak Mirna. Kalau kendala nggak ada ya Kak. Waktu mungkin. Iya, karena kita anak muda ya, anak muda apa namanya, raja muda kerana ya. Iya, Anak muda itu ibaratnya kalau udah berjiwa pramuka nggak ada halangan Ya, gitu. benar juga, Iya. benar. Jadi kita kendalanya mungkin waktu ya. Waktu. Apa prestasi impian yang akan atau belum diraih gitu, yang pengen banget diraih gitu? Apa sih Kak kalau boleh tahu? Prestasi impian kita itu ya, mungkin kita mengantarkan adik-adik kita ke pramuka Garuda ya, itu yang penting dulu ya. Cara menggali potensi anak di kegiatan pramuka agar berjiwa mandiri dan berkarakter tuh gimana sih? Jadi seperti yang kita praktekkan di dalam prinsip dasar kepramukaan ya, dimana dengan sistemnya yaitu belajar mengandung pendidikan. Di sini kita bisa lihat seberapa cepat anak itu bisa menangkap sebuah materi. Selanjutnya di alam terbuka, ya tentu kalau misalnya di kelas di dalam ruangan kita tidak mudah ya untuk melihat potensi dari siswa tersebut ya, karena banyak senyap mungkin suara dan juga kurang aktif. Kalau di luar kita bisa melihat dengan jelas keaktifan siswa, sehingga kita akan gampang untuk meningkatkan bakatnya untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya satuan terpisah, di mana dengan satuan terpisah mungkin laki-laki dan perempuan itu saling berkompetisi untuk bisa jadi yang terbaik, bisa saling ingin dilihat jadi terbaik lah istilahnya, berlomba-lomba gitu. Mana nih yang terbaik, laki-laki atau perempuan gitu. Terus berkelompok tersebut juga bisa kerja sama tim, membentuk kerja sama tim, membentuk kepercayaan diri dalam timnya, dan juga melatih anak-anak untuk bisa bekerja sama, berkomunikasi sama teman dan lain sebagainya gitu. Nah, dari hal-hal itu sampai dengan selesai, kita bisa lihat potensi dan bakat siswa. Tinggal kita arahkan aja nih, yang ini bagus untuk berbicara, yang ini bagus untuk kepemimpinan, yang ini bagus untuk merangkul teman-temannya dan lain sebagainya. Tinggal kita arahkan aja ke hal-hal yang baik untuk mereka gitu. Karena kita udah nyampe di penghujung acara nih, coba dong Kak kasih kata-kata motivasi buat anak-anak pramuka di luar sana nih, atau apa gitu yang membuat Kakak termotivasi juga gitu. Sebelum saya kasih kata motivasi, saya coba dulu Kak Mirna ngasih kata motivasi pada kami pembina gitu, atau kepada adik-adik yang lagi nonton gitu. Kata-kata motivasi dari saya, tetap maju walaupun berat, tapi akhirnya kalian bisa melewati rintangan tersebut gitu. Jangan takut untuk gagal dan terus maju untuk berusaha gitu. Itu dari kesimpulan dari motivasi Kak Mirna itu luar biasa ya. Biarpun kita sebagai manusia, kita hidup itu untuk berjuang, untuk mencapai kesuksesan kita di akan datang. Jadi motivasinya adalah kesempatan itu hanya datang satu kali. Jangan kalian sia-siakan kesempatan itu. Mungkin itu Kak Mirna. Iya, benar. Kalau untuk Kak Eka, Hampir mirip ya, cuman beda kata-kata doang. Hidup cuman sekali. Ngapain mau jadi yang biasa-biasa aja? Asik. Harus menjadi yang luar biasa. harus menjadi yang luar biasa dong pastinya. Keren banget nih. Jangan lupa saksikan video kami di YouTube ini. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.